Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu Wa Taala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan siang hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan spesialis dan Alhamdulillah kali ini narasumber yang sudah hadir di sebelah kiri saya ada Dr. Nizar. Beliau adalah dokter spesialis jantung, konsultan aritmia dan gagal jantung, dan nanti akan kita dapatkan materi dari beliau semoga sangat bermanfaat untuk kita semua, yakni deteksi dini kelainan kelistrikan jantung sebagai pencegahan stroke. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon yang sudah kami siapkan di 02716793000, SMS ataupun di WA kami di 08112553.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat nih siang ini, Dok, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik dan sehat. Baik, Dok, ini ada banyak diksi yang secara awam itu masih belum familiar begitu, Dok, ya? Ya. Kita mulai dari kelistrikan ini dulu, Dok. Listrik apa yang dimaksud ini? Mungkin bisa di-spill dikit, Dok. Ya, baik Pak Tommy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa sekalian. Pak Tommy, kalau saya ditanya, Pak Tommy, apa dokter Nisa itu dokter apa sih? Saya sebenarnya tukang listrik, Pak Tommy. Tukang listrik, ya. Karena kebetulan hanya mengurusi di bidang kelistrikan jantung dalam hal ini. Jadi gini, Pak Tommy. Jadi jantung itu dari Allah SWT itu diberikan genset khusus, Pak Tommy. Satu generator khusus yang dia sedemikian rupa dia akan mencetuskan listrik. Nah, begitu listrik ini kemudian dicetuskan, dia akan merambat ke semua sel-sel jantung, Pak Tommy. Nah, dari rambatan sel listrik ini maka otot jantung bergerak. Gitu. Intinya gitu, Pak Tommy. Jadi itu berarti bisa dikatakan baterai juga, ya? Baterai, betul. Itu baterainya manusia, ya? Baterai manusia, betul. Baik, kemudian selanjutnya biar nanti penjelasan dokter bisa kita serap di perjalanan gitu, ya? Ya. Aritmia ini, apa yang dimaksud dengan diksi aritmia ini, Dok? Baik. Nah, tadi kan kita bicara tentang kelistrikan, Pak Tommy, ya. Nah, kelistrikan semua yang teratur di dalam bahasa kami atau terminologi kedokteran itu namanya ritme. Ritme yang teratur. Ya, kalau ritme awam pasti dapat. Pasti tahu, ya. Jadi ritmenya. Kalau teratur itu ritmenya gitu. Jadi kalau A, ritmenya berarti ritmenya A yang tidak beraturan. Artinya bahwa kelistrikan jantung yang seharusnya dari Allah SWT dari atas ke bawah rapi gitu, lah ini terjadi ketidakteraturan. Bisa bentuknya macam-macam tuh. Wah, ada mungkin ratusan lebih tuh bentuk dari jenis aritmia. Prinsipnya adalah kelistrikan jantung ini tidak sesuai dengan apa kaidah yang ada yang diberikan Allah SWT tadi. Baik. Gitu. Berarti kita pengen tahu juga nih, Dok, kelistrikan kita yang benar kayak apa, kalau yang sudah mulai bermasalah yang seperti apa biar kita bisa ngerasain. Apa hanya bisa dideteksi lewat alat atau kita bisa ngerasain itu? Nah, ini penting sekali. Jadi jantung manusia itu, Pak Tommy, itu berbeda dengan otot jantung, otot yang ada di tangan gitu. Otot di tangan, di kaki, kita mau gerakkan, kita perintah dari pusat saraf kita. Bergerak dong tangan gitu ya. Tapi otot jantung ini menjadi salah satu otot yang di organ manusia yang geraknya nggak diperintah. Coba Pak Tommy misalnya, jantung agak pelan dikit nggak bisa gitu ya. Apalagi mau ujian gitu, Pak Tommy, ya. Berarti termasuk otot tak sadar gitu ya? Tak sadar, betul. Otot tak sadar atau bahasanya adalah otonom. Di mana Allah menciptakan tuh dia bergerak sendiri sesuai dengan kebutuhan atau demand dari orang tersebut gitu. Nah, apabila seseorang ternyata merasakan denyutnya, baik itu cepat atau dek seperti hilang kayak orang kaget gitu. Atau denyutnya menjadi tidak beraturan gitu. Nah, itu mulai ada penanda dari Allah. Karena harusnya manusia itu tidak pernah merasakan denyutnya. Oh, gitu ya? Iya. Itu yang normal ya? Yang normal. Begitu. Jantung kita berdenyut tuh kita nggak pernah ngerasain, Pak Tommy. Kalau mulai kerasa sesuatu, lah itu sudah mulai alarm awal. Nah, disitulah wajib kita periksakan gitu. Gitu. Termasuk misalkan waktu
kita ada di area publik begitu ya. Kemudian ada suatu peristiwa yang mengejutkan, entah mau ketabrak gak jadi, Ya. atau mau jatuh gak jadi, Ya. atau ada suara yang tiba-tiba keras Mengagetkan. gitu. Lah, yang benar kaget itu hanya sekian detik, atau kan ada sampai yang kebawa jadi sekian menit begitu. Yang normal atau dua-duanya nggak normal itu? Benar. Jadi tidak semua denyutan listrik atau denyutan nadi ini atau berdebar ini menjadi tidak normal, Pak. Jadi ada beberapa hal yang itu masih dalam nilai kewajaran. Contohnya seperti kita lagi terkejut, kaget gitu ya. Yeah. Nah itu bisa kita berdebar, merasakan berdebar sesaat. Dan itu nggak ada masalah. Contoh yang paling sering ditanyakan, kalau minum kopi setelah itu agak berdebar sedikit gitu ya. Nah itu sebenarnya tidak menjadi masalah sebenarnya. Tetapi ada juga berdebar namun lama, atau berdebarnya tipe dari rekaman jantung nih, tipe yang berbahaya gitu. Lama dalam arti hitungan hari atau jam atau gimana? Jam. Oh jam ya. Hitungan jam. Tapi Gitu. tidak termasuk minum kopi berdebar sampai kopi selesai tetap berdebar, kelupaan bawa dompet, bukan ya? Baru mau ngomong hal sama gitu. Berdebar kan lupa bawa dompet Bukan ya. ya? Bukan, itu berbeda. Ya, baik. Terus gimana dok ini? Kalau bisa dikatakan, wah ini sudah masuk ke penyakit ini, udah masuk definisi ke penyakit gitu. Ya. Aritmia ini nama penyakit apa enggak sih? Aritmia dalam kondisi. Kondisi. Penyakitnya di dalam aritmia banyak. Oh begitu. Tipenya, Ya, betul. contoh yang ringan dulu dok ya. Nah, yang ringan. Yang ringan dulu sebelum yang berat ya. Itu apa? Jadi mungkin saya lebih condong mengarahkan ke judul topik kita pada hari ini ya iya. Pak. Jadi memang benar apa dikatakan Pak Tommy tadi, bahwa pada saat seseorang merasakan denyut nadinya tidak beraturan atau terlalu cepat atau kemudian les-lesan hilang gitu, itu bisa jadi ada aritmia sebenarnya. Tetapi di sisi lain ada juga loh Pak Tommy yang tidak merasakannya dan terdeteksi pada saat medical check up. Dia merasa baik-baik aja ya? Baik-baik aja, betul. Tapi terdeteksi pada saat medical check up. Kaget dia? Kaget dia, ya kan? Nah gitu. Tapi kalau kita bicara yang sangat ringan dulu, sebenarnya di program nasional kita, Pak Tommy, kami dari Indonesian Society of Heart Rhythm ya, Indonesian Heart Rhythm Society (INAHRS) PPPRKI. Jadi perhimpunan kami punya yang namanya menari, Pak. Menari. Itu singkatan atau memang aktivitas menari benar itu? Itu singkatan, Pak. Oh, singkatan. Namanya meraba nadi sendiri. Oh, meraba nadi. Nah, sendiri. itu sebenarnya bisa kita raba. Ingat film ini kungfu dia. saya ini. Wah, Ya kan itu dia. pasti gini nih. Itu berarti benar ya? Bukan acting ya itu? Bukan. Jadi menari itu meraba nadi sendiri ya Pak Tommy, Iya. di mana kita mengajarkan kepada masyarakat awam, pemirsa juga bisa melakukannya sendiri di rumah dengan cara meraba nadi yang ada di pergelangan tangan. Kanan kiri? Bebas Ya, iya. tapi di pergelangan tangan. Nah, di sini kita hitung selama 1 menit, Pak. Pada saat kita istirahat, kita hitung selama 1 menit. Iya. 2 hal yang harus kita pikirkan, harus kita nilai di situ. Gimana? Yang pertama, harus kira-kira 60 sampai 100 kali per menit. Di bawah itu terlalu pelan, di atas itu terlalu cepat. Yang kedua, ada ketidakteraturan atau enggak di situ? Oh iya. Kan semua reguler, ritmenya sesuai. Ada yang apa ya, bagus, ada yang kacau gitu. Betul, ya. ada yang kacau, nggak beraturan terus selama 1 menit. Iya. Ada yang 30 detik pertama beraturan, kemudian muncul irama-irama yang mengganggu, tak sekali. Lah, itu sudah termasuk aritmia. Oh iya. Dengan meraba nadi sendiri, maka sebenarnya kita menghimbau pemirsa semuanya agar mendeteksi dini pertama kali. Untuk kemudian apabila memang dirasakan ada ketidakteraturan di nadinya masing-masing, maka silakan ke dokter jantung yang konsultan aritmia, Pak. Oh. Supaya dideteksi lebih lanjut, gitu. Berarti apa ya? Kita datang ke pendaftaran udah tahu ya, oh ini ke dokter jantung Iya. aritmia. Tidak Iya. usah nyebutin saya harus kemana ini, nggak usah ya. Nanti yang ngarahkan saudara sendiri ya. Sebenarnya begitu bisa, Pak. Jadi kan saya ke dokter aritmia karena akan dideteksi lebih lanjut. Jangan sampai, Pak, pernah mungkin ya, Pak Tommy ya, tetangga saya itu masih muda nih. Ya. Kayaknya nggak punya sakit tuh. Oh tiba-tiba kok stroke ya? Ya. Sebenarnya mungkin nggak punya sakit.
bukan nggak punya sakit, tapi Belum ketahuan aja nih. tidak terdeteksi. Iya, betul. Tidak terdeteksi. Iya, iya. Makanya itu dinamakan silent killer ya salah satunya. Silent killer, betul. Nggak ngomong-ngomong, nggak pakai pembukaan, tahu-tahu dapat Iya. gitu ya. Iya. Ya dok, kemudian kita perdalam lagi. Ini saya yakin ini penanya pasti banyak, ya kan? Jantung secara, ya kan? Iya. Saya kayak ujian, Nggak Pak, ada ini. dua-duanya. Saya kayak habis ujian ini agak berdebar nih Pak Tom Harusnya saya. ada pertanyaan nanti, tapi kita tahan dulu. Nanti biar ngumpul nanti di sesi yang kedua. Ini sesi pertama baik. ngobrol aja kita, Baik, mancing-mancing mereka gitu ya. Berarti bisa dikatakan ini nggak ada hubungan sama usia kan ya? Nggak Iya. ada. Beban hidup gimana? Apalagi setelah Pengaruh bulan, nggak sih? apalagi setelah bulan Maret kalau Iya, kata orang. ini situasi Timur Tengah ini. Iya. Gimana? Situasi Timur Tengah. Jadi memang dikatakan dulu kala pemirsa semuanya bahwa usia tua lebih berisiko terkena aritmia tadi atau kelainan irama jantung. Ya, itu benar Pak. Iya. Tetapi umumnya karena usia muda tidak terdeteksi. Ya, gitu. Iya, ya. tapi sebenarnya penyakit aritmia ini bisa terjadi pada semua usia. Usia muda pun bisa. Muda itu dapat, cuman belum ketahuan aja gitu ya. Belum Dia ketahuan. merasanya ketahuannya tua gitu ya. Ya, Ya, belum ya, ketahuan atau maaf Pak, pada saat seseorang nggak ketahuan itu bisa aja meninggal mendadak. Oh iya, keduluan meninggal ya. Betul, karena Iya, gini iya, Pak, iya. saya pernah punya pasien dulu Pak, perempuan usia muda Pak, umur mungkin 16 tahunan. Jadi beliau kasihan itu, naik motor, kemudian jatuh di depan rumah sakit, kemudian di depan rumah sakit UNS tuh. Nah itu ketabrak truk. Itu kebetulan ya ketabrak. Kebetulan. Ketabrak itu kebetulan, tapi terjadi- lokasinya ya, betul. lokasinya dekat situ ya. Lokasi di depan rumah sakit kita itu multiple fracture, jadi patah tulang di mana-mana. Waktu di UGD ternyata didapatkan rekaman jantungnya tuh denyutnya cepat sekali 200 kali per menit. Ah, kemudian saya tanya, memang pernah begini dok? Oh, saya memang sering begini dok. Kemudian saya sering pingsan. Jadi yang bersangkutan masih memberikan keterangan bisa ya? Betul, karena kebetulan alhamdulillah semua baik-baik aja, hanya multiple fracture gitu, aja ya, mau ya. operasi. Gitu. Jadi dia nggak ngalamin shock atau apa, terus Ya. dia kesulitan untuk Enggak, berkata-kata, alhamdulillah enggak. bisa Pada ya? saat itu bisa. Nah, ini menjadi satu warning ya, peringatan buat kita semua, termasuk pemirsa sekalian, bahwa yakin kalau ada kecelakaan itu murni kecelakaan, Oh gitu. bukan karena pingsan kemudian kecelakaan, Pak. Iya. Nah, kita nggak tahu. Oh iya. Iya. Berarti bisa aja itu kasus itu loh, apa namanya itu? Mana? Yang tidur cuma sedetik itu apa tuh? Ada istilahnya itu. Waktu enak-enak nyetir, naik kendaraan, Oh, apa itu namanya? microsleep. Microsleep ya tuh. Itu masuk ini nggak? Enggak, Oh, beda? microsleep itu penyakit yang Beda lain. perkara ya? Beda perkara. Oh, Kalau iya, memang iya. pingsan, beliau akan pingsan aja, bukan kesadaran. Makanya saya selalu bilang ke pasien-pasien saya dan juga masyarakat di Solo bahwa aritmia itu risikonya salah satunya pingsan. Oh. Pingsan aja nggak apa-apa. Kalau di tempat tidur Pak ya, namanya Kalau tidur. pada tempatnya ya. Pada tempatnya. Kalau tempatnya nggak nyaman atau Waduh, itu berbahaya, resiko itu ya. Maaf. Jadi kalau pada tempatnya sih nggak aman-aman aja ya. Ya. Baik, wah ini sesinya hampir habis, tapi masih ada. Ya. Berarti bisa dikatakan setiap orang ini punya potensi. Ya, berarti gimana nih? Setelah acara ini, pemirsa bisa langsung cek. Raba ini sudah cukup atau harus ke daftar Ya. general check up atau gimana? Ya, nomor satu, secara nasional kami selalu memberikan edukasi menari, Menari itu ya. meraba diri sendiri. Kampanyenya seperti itu ini ya. Itu sudah sangat lumayan lah. Boleh itu. diulangi tadi dua hal Menari. yang di Meraba nadi sendiri, yang diperhatikan satu Denyut 60 nadinya selama 60 detik. 60 detik itu 1 harus menit itu hitungannya harus antara 60 sampai 100 kali per menit. 60 sampai 100 Ya, ya. 60 sampai Di 100 antara 60 sampai 100 itu berarti baik-baik aja. Baik-baik aja, tapi pada saat kondisi istirahat. Oh iya. Ya. Berarti orang yang akan menari, yang menari. itu jangan tiba-tiba setelah angkat-angkat galon tiba-tiba Wah, langsung menari. jangan. Kan berarti nggak akurat ya gitu Ya, ya. betul. Atau bangun tidur langsung menari gitu gimana? Monggo, itu Masih bisa ya? masih baseline Oh ya, berarti masih jangan bisa. sampai ada aktivitas berat. Ya. Jadi kalau habis
Dari keluar misalkan ya, berarti istirahat dulu ya. 10 menit. Iya, betul. Duduk dulu, baru setelah itu 60 menari. sampai 60. Kemudian yang kedua tadi apa? Yang kedua, ada nggak iramanya yang tidak reguler, lompat-lompat atau selama 1 menit itu dia tidak beraturan gitu. Oke dok, diilustrasikan. Berarti misalkan ya, yang normal misalnya, dek. Ini terus gitu ya, sampai 1 menit ya. Ya, tapi kalau nggak normal. Tapi yang nggak seperti itu berarti nggak normal ya. Misalkan dek. Nah, itu salah satu ya. Iya. Oh iya. Gitu. Menari, meraba nadi sendiri. Ya. Punya sendiri loh Pak, jangan punya tetangganya. Iya. Itu yang setidaknya untuk bisa kita ketahui. Ya. Nah, kemudian, waduh, kena nih saya. Misalkan di atas 100 nih, kemudian, kalau saya rasakan tadi ada beberapa kali nggak ritmenya nggak teratur tadi. Ya. Saya harus gimana? Ya, sebaiknya segera periksa ke dokter jantung. Syukur-syukur di kota pemirsa semua itu ada dokter jantung yang ahli aritmia. Oh iya. Di situ akan dilakukan beberapa pemeriksaan. Yang paling basic adalah pemeriksaan rekaman jantung selama 1 kali waktu. Nah, apabila terjadi sesuatu memang atau diagnosisnya belum ketemu dari situ, maka akan dilakukan rekam jantung sama, tetapi selama 24 jam setidaknya. Berarti harus nginep di situ atau enggak, dibawa pulang. Bawa pulang aja ya? Iya. Oh iya. Ditempel gitu Pak, kayak sabuk, bawa pulang. 24 jam, nggak boleh dilepas dia? Jangan. Sementara jangan mandi dulu berarti ya? Nah, saya selalu bilang, kalau pasien bilang, dok, risikonya apa pasien itu? Risikonya suami atau istrinya ya kebawaan karena nggak mandi. Iya tuh ya. Kalau cuma 24 jam belum lah ya. Beda kalau aktivitasnya di luar terus ya. Itu baru. Baik. Satu lagi dok sebelum kita break ya. Tadi faktornya keturunan gimana? Ini keturunan nggak sih? Masuk ada potensi itu nggak? Ya, sebenarnya kalau murni keturunan sih nggak Pak. Oh enggak ya. Tapi genetik. Kebawa bisa? Kebawa ataupun mutasi genetik. Oh, mutasi malah ya? Mutasi. Ada beberapa yang keturunan ya, karena memang genetically diturunkan. Tapi ada juga secara genetik dia bermutasi menjadi genetik yang yang mudah terjadi. Jadi di keluarga sebelumnya nggak ada, tiba-tiba dia malah ngawali itu bisa ya? Bisa. Karena mutasi ya? Bisa. Ya. Kalau aktivitas seberapa punya faktor dia? Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi sebenarnya kalau seseorang ini memang punya bakat untuk terjadi aritmia, ya punya aja. Tapi dia akan diam di situ sebenarnya. Kecuali memang ada pencetusnya. Nah, pencetusnya ini bisa karena stres fisik maupun psikis, kalau saya bilang begitu. Apapun akan mencetuskan satu titik gitu. Dan itu bisa mencetuskan aritmia yang lebih besar lagi yang lainnya, yang bisa berakibat stroke. Ya, itu ujung-ujungnya ya. Betul, kan saya sampaikan tadi, ini deteksi dini, Pak Tommy, supaya mendeteksi lebih awal sehingga mencegah stroke. Ya. Karena kalau stroke itu Pak, itu bebannya tinggi. Ya, betul. Beban keluarga lebih tinggi. Itu apa ya? Skalanya masif itu nanti. Masif, betul. Nah, berarti aktivitas mempengaruhi itu ya? Mempengaruhi salah satu. Termasuk orang yang mageran gitu, dengan yang memang sporty ya, dia seneng olahraga gitu, beda ya? Faktornya mesti resiko yang cuman diem aja ya? Termasuk, apa ya, obesitas? Ya. Faktor juga itu? Faktor, obesitas itu menjadi faktor. Betul. Ya, betul. Berarti pola makan itu tetap utama juga ya, perlu Pak Tommy kok tadi ngendiko obesitas kok sambil ngelihat saya, kenapa Pak? Nah, narasumbernya sama jenengan. Ya. Berarti kita sudah ungkap semua ya nih ya dok ya. Kita nantikan pertanyaannya. Harusnya banyak ini. Semoga tidak banyak yang sibuk sehingga bisa menyampaikan pertanyaan. Baik pemirsa, kita tunggu ya di 02716793000, di SMS ataupun di WA seperti biasanya di 08112553.000. Kita akan segera kembali di spesialis setelah kita simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini.
Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih setia bersama kami khususnya di program unggulan spesialis yang hari ini. Kami persilakan Anda bisa bergabung di 0271 679 3000, SMS ataupun di WA kami persilakan di 08 11 255 3000. Kita bacakan ya dok. Yang pertama dari Ibu Yatmi di Semin Gunung Kidul menanyakan, dok, ulu hati saya ini sakit, kadang sesak nafas. Kenapa ya dok? Yang demikian bahaya atau tidak? Ya, terima kasih Ibu Yatmi. Jauh-jauh ya, Gunung Kidul ya. Iya. Jadi kok nyeri ulu hati mungkin ini urusannya dengan lambung ya. Jadi kalau urusan dengan lambung ini ya orang bilang mah atau gastritis atau dispepsia gitu. Jadi apakah berbahaya? Kalau memang ternyata itu kronis, nah ini berisiko nih Pak. Nah risikonya bisa terjadi perdarahan dan lain sebagainya. Jadi Ibu silahkan konsultasi ke dokter penyakit dalam gitu untuk mengkonsultasikan lambungnya ini. Gitu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Yang di dalam telepon belum ada ya. Kita lanjutkan dari, panjang nih. Pak Supriyono di Batang ya. Usianya 64 tahun ini dok ya. Penderita DM sudah 20 tahunan. Kontrol dokter sudah rutin tanpa minum obat tensi dok. Saya rutin 2 kali, sekali pagi jalan cepat 6 km dan dalam waktu rata-rata 1 jam 5 menit. Mohon maaf, perasaan tenaga, napas biasa, tidak ngos-ngosan. Tapi setelah istirahat, kalau tidak dilanjutkan aktivitas kok terasa ngantuk. Tapi kalau aktivitas ya badan terasa nyaman. 1. Apakah olahraga di atas sudah pas atau sesuai dengan usia saya yang terukur? Yang kedua, apakah olahraga di atas masih aman sesuai usia saya atau saya perlu evaluasi? Demikian. Nah, terima kasih. Itu pertanyaannya menarik nih. Kalau pertanyaan seperti ini jawabnya harus dengan keilmuan namanya sport kardiologi ya. Sport. Kita sempat diskusi tadi. Iya. Jadi, in prinsip untuk melakukan aktivitas fisik dalam hal ini latihan itu dosisnya harus terukur sebenarnya. FITT gitu. Kalau singkatannya di FITT gitu. Frequency, intensity, time and type. Kan gitu ya, FITT. Nah, di dalam FITT ini, Pak, itu diukur sebenarnya berapa sih heart rate-nya, rentang heart rate latihan Bapak gitu ya. Nggak bisa pokoknya saya secapeknya lah sampai nggak bisa. Jadi harus diukur sedemikian rupa, ada hitungannya Pak. Monggo silahkan untuk ke kami ataupun ke dokter jantung yang mengerti tentang sport kardiologi atau sport medicine ini. Nah di situ diukur paling basic berdasarkan usia 220 kali usia itu target heart rate maksimal ya. Nah kemudian kalau kita pakai fase 3 gitu ada rentang heart rate-nya, fase 2 ada rentang heart rate-nya gitu. Nah tetapi satu hal yang terus terang Pak Tommy tadi sampaikan pada saya di jeda tadi ya bahwa sebenarnya harus ada resistance training. Nggak hanya melulu kardio ya, atau nggak hanya melulu sesuatu yang dinamik gitu ya, tapi harus diimbangi juga resistance training karena ini menjadi penting. Kenapa? Karena massa otot itu harus diperhatikan. Bukan hanya penurunan berat badan atau bukan hanya masalah kebugaran, tetapi massa otot harus diperhatikan. Massa itu artinya bukan hanya besarnya otot Pak Tommy, betul, ya. tetapi juga hiperplasianya, tumbuhnya lebih banyak otot. Ya betul. Nah gitu. Ya. Sudah dok ini? Ya baik. Ya, kami persilahkan bagi yang belum bertanya dan menyiapkan pertanyaan, kita tunggu masih di line telepon, SMS dan WA ya. Kita lanjutkan ya dok ya. Baik dok, tadi kan sempat nyinggung kopi ya dok ya. Karena kita penikmat kopi ya Pak ya. Ini tren tempat minum kopi ya, itu kan banyak sekarang. Bahkan penyumbang pendapatan daerah terbesar di sekarang ini. Ya. Kebetulan tahu aja ini ceritanya. Saking banyaknya ya kan. Nah, boleh dong disampaikan sesuai dengan keilmuan yang saat ini dokter kuasai, istilahnya tips nasihat untuk yang sering konsumsi kopi biar tidak kejebak di mitos, biar tidak merasa ternyata salah tuh itu. Silakan dok. Ya, beberapa informasi itu menyatakan bahwa kopi itu berbahaya ya.
untuk bisa menimbulkan aritmia. Sebenarnya kopi ini tidak menimbulkan aritmia, Pak. Kopi ini menjadi pencetus adanya aritmia. Pencetus artinya bahwa dia bisa membuat denyut nadi menjadi lebih tinggi atau mencetuskan konslet kecil yang mengaktifkan konslet yang lebih besar yang sebenarnya dimiliki oleh pasien, yang selama ini diam. Iya. Nah, kopi mencetuskannya itu. Lantas kita menyatakan apakah kopi berbahaya? Oh enggak, dalam dosis tertentu dia justru malah baik buat tubuh manusia. Dosisnya berapa sih gitu ya? Kalau menurut Amerika, US FDA ya, itu kira-kira 400 gram per hari, Pak. Kafein. Kafein, ya. Kafein bukan hanya dari kopi ya, tapi ya. dari teh. Banyak lah itu ya. Nah, tetapi dari European Food Safety itu menyatakan bahwa per kali minum itu maksimalnya 200 gram per kali minumnya. Ya. Tadi per hari 400 gram, per kali minum 200 gram. Ini ilmunya begitu, Pak. Nah, lantas kita bertanya-tanya, 200 gram tuh berapa kopi toh? Sepiro ya, iya. Sepiro toh gitu ya. Apa segelas yang ada tangannya itu? Ya, gelas yang tangannya besar gitu ya. Iya. Biasanya root beer itu. Root beernya, wah merek tertentu jangan lah ya. Gede itu. Ya, gede gitu. Enggak. Sebenarnya untuk satu cangkir dari Arabica, yaitu menyumbang 80 sampai 100 gram kafein. Robusta lebih banyak. Makanya Robusta lebih enak karena kadar kafeinnya lebih tinggi, kira-kira 1,5 sampai 2 kali lipat dibandingkan dengan Arabica. Nah, tetapi ini juga disampaikan oleh US dan juga Eropa tadi bahwa ini adalah kopi-kopi yang memang Pak Nomi bilang yang benar-benar bukan dari toko. Iya, gitu ya. bukan pabrikan. Ya. Bukan pabrikan. Kalau yang pabrikan itu sudah diolah, maka kopinya sendiri juga nggak jelas berapa banyak gramnya. Itu simsalabim itu. Simsalabim ya. Gulanya harus juga lihat, kalorinya, gulanya juga tinggi ya, Pak Tommy. Dan terakhir adalah pemanis buatannya. Nah, ini menjadi salah kaprah. Yang kita sampaikan di sini adalah kafein dalam arti kopi yang benar-benar tradisional gitu. Ya. Gitu, Pak. Berarti harus kita tahu persis ya sanad dari kopi itu sebelum kita. Ini kan persis menentukan kita mau minum madu nih. Ada beli di mana, ke siapa, itu juga penting. Baik dok, kita lanjutkan nih, pertanyaan udah masuk nih dok ya. Dari Ibu Kusmiati di Boyolali. 1. Kalau penyakit jantungnya bengkak itu disebabkan apa dok? Karena saya pernah menderita bengkak jantung. Terus yang kedua, bagaimana cara menanggulangi atau pengobatannya dok? Baik, jadi jantung bisa bengkak, jadi jantung bisa besar, Bu Kusmiati dan pemirsa semuanya, jantung bisa bengkak besar. Nah, pada saat bengkak ini, maka fungsi jantungnya bisa turun. Nah, dikatakan itu sebagai suatu kondisi gagal jantung, gitu ya. Nah, di sisi lain dengan jantung yang bengkak, maka otot jantungnya stretch. Stretch ya Pak ya? Iya. Disitulah fokus aritmia bisa muncul. Nah, jadi berlapis nih semuanya nih. Akhirnya berlapis. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan gimana caranya supaya mengecilkan lagi kan prinsipnya gitu. Iya. Nah, 2 hal. 1 adalah memberikan obat yang tepat. Ada obat wajibnya Pak. Ada 4 obat wajib kalau fungsi jantungnya sudah turun kurang dari 40% itu ada 4 obat wajibnya. Ya, itu supaya jantungnya mengecil. Dan di sisi lain kita harus obati asal muasal kenapa jantungnya besar. Kalau itu karena penyakit jantung koroner ya harus diselesaikan koronernya, pasang ring atau bedah terbuka dan sebagainya. Kalau itu masalah aritmia harus dihilangkan aritmianya. Kalau itu masalah penyakit jantung bawaan ya harus diperbaiki penyakit jantung bawaan dan seterusnya. Bahkan sampai yang terkecil Pak Tommy. Kalau itu besarnya karena hipertensi atau darah tinggi ya diobati tensinya. Ya, betul. Kalau diabetes ya dikontrol gulanya gitu. Ya, itu tadi ya jawabannya Bu Kusmiati dan yang lain, semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Sumi di Yogyakarta. Saya tuh pernah nadi tinggi dok sampai 138 P per menit. P apa nih?
kali mungkin ya. Ya. 138 pip per menit. Saya di echo, Oke. hasilnya normal. Tapi saya didiagnosa tensi tinggi. Saya diberi obat bisoprolol. Apakah sudah tepat dan aman nih, Dok? Ya, terima kasih. Jadi untuk mengkontrol denyut nadi yang tinggi tadi, memang salah satunya adalah bisoprolol. Tepat, insya Allah sih tepat. Tapi kemudian apakah itu harus dilanjutkan seumur hidup? Lah ini menjadi pertanyaan. Kan menjadi pertanyaan juga, apakah kalau aritmia itu minum obat seumur hidup, Pak Tommy? Ya gitu ya, Dokter Nizar gimana ini kan gitu ya. Ya itu menjadi pertanyaan. Selama ini harus dilakukan evaluasi, Bu. Jadi evaluasi apakah bisoprololnya perlu ditambah dosis atau perlu ditambah obat yang lainnya atau sudah aman untuk dihilangkan dari persepan gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Ke dokter monggo silahkan untuk diperiksa lebih lanjut, bukan hanya eko ulang tetapi beberapa pemeriksaan yang lain. Termasuk yang terkait dengan denyut nadi yang tinggi tadi pada saat istirahat gitu. Apalagi kalau ada keluhan berdebar yang tadi kita diskusikan di depan itu tambah lagi. Maka diperlukan Holter EKG. Ya. Baik, itu tadi semoga bisa dipahami. Masih ada kesempatan ya di sesi yang kedua ini, kami tunggu. Kita lanjutnya ya diskusi sambil kita nantikan yang bertanya. Nah, yang direkomendasikan olahraga apa ini? Baik yang masih usia produktif di sebelum 50 dan di atas setelah 50. Oke. Menarik sekali ya. Saya cenderung kebetulan saya juga mempelajari tentang sport medicine, Pak. Sport medicine, ya bagus. Jadi saya cenderung menyampaikan secara general bahwa FITT, frekuensi itu sebaiknya 3-5 kali per minggu. Ya. Kenapa nggak boleh setiap hari? Ya. Karena manusia butuh istirahat. Ya. Di istirahat, Pak Tommy sudah perso tadi. Sudah. Pada saat istirahat itu masa otot bergerak untuk growth masa ototnya. Kalau nggak dikasih kesempatan istirahat, nggak bisa masa otot untuk bisa naik. Tidak boleh kurang dari 3 kali per minggu. Kenapa? Ya karena kita membutuhkan konsistensi supaya growth hormonnya di atas terus, Pak, levelnya. Jadi begitu kita melakukan olahraga gitu, growth hormonnya naik, Pak. Kemudian selesai olahraga akan turun, besoknya olahraga naik lagi. Jadi ditahan di situ. Tapi kalau terlalu sedikit olahraga cuma sekali atau 2 kali seminggu gitu ya, dia naik turun istirahat di bawah, dia nggak akan growth, nggak akan ada growth untuk muscle-nya, untuk ototnya. Satu, frekuensinya. I-nya intensitas harus diukur. Ini ada hitungannya. Utamanya pakai heart rate target. Maka kalau ada orang pelari itu, saya di heart rate target sekian sampai sekian gitu kan. Saya di zona 2, zona 3. Dulu saya mikir, apaan sih lari itu sebelum saya mempelajari sport medicine itu. Begitu saya pelajari, benar ini. Karena gini, karena begitu kita berada di 50% intensitas 50% ke bawah, itu tujuannya untuk menambah otot baru. Di atas 50% ke atas, itu tujuannya untuk bulking ototnya. Jadi nggak bisa, saya udah sering olahraga nih, kita mau nge-gym nih. Saya targetnya 70% saja deh supaya langsung gede. Nggak bisa. Apalagi kalau usianya memang saya sudah itu baru nggak bisa. Maka dari itu harus dimulai dari intensitas yang rendah dulu supaya ototnya tumbuh dulu yang baru. Setelah itu kita besarkan ototnya. Itu intensitas. Kemudian time, waktunya itu ada ukurannya, ada hitungannya. Dan terakhir adalah tipe aerobik, bukan anaerob. Kan gitu ya, harus tipe aerobik gitu. Bapak pernah dengar nggak antara stamina dengan bahasanya saya lupa ya, kalau kita tahan lama dengan stamina bedanya apa gitu. Endurance dengan stamina bedanya apa gitu. Kadang-kadang orang menyamakan tuh, Pak Tommy. Beda. Stamina itu bagaimana seseorang bisa mencapai peaknya pada saat aerobik. Kalau endurance, bagaimana dia bisa mempertahankan peak itu meskipun oksigennya sampai cengap-cengap, Pak. Itu endurance. Maka dalam atlet endurance diperlukan supaya tahan lama pada saat dia sudah capek. Ini anaerobik
gitu. Ya, biar tidak hanya sekali gebrak di 10 menit pertama doang ya. Kayak main sepak bola, cuma 20 menit diganti. Sisa menitnya cuma lihat aja sambil muka keringat. Ingat jalan-jalan di tengah lapangan, aduh ya. Nah itu pemirsa ya. Nah sekarang untuk syaratnya langsung nih dok ya. Jadi komunikasi saya dengan beberapa orang sudah didukung oleh dokter ini. Ada yang menggarisbawahi lah gitu ya. Iya, tapi emang benar begitu. Ya. Jadi seperti itu. Nah sekarang kita kembali ke tema ini dok. Nah, stroke ini dari pertama kali kita, aduh ini aritmia nih saya ini ya. Terus sampai ke stroke gitu. Dia selama apa? Antara orang yang peduli sama yang enggak gitu. Yang nyadar sama yang masa bodoh gitu. 10 atau 15 tahun sampai enggak? Nah, itu wallahu alam, Pak. Yang pernah dialog dengan orang. Ya pasien atau gimana? Saya tahun sekian dong, tapi 10 tahun kemudian saya positif ini. Jadi gini, Pak. Yang aritmia yang sangat dekat dengan stroke itu namanya atrial fibrilasi. Nah, atrial fibrilasi ini adalah konslet listrik jantung di mana denyut nadinya itu tidak beraturan. Maka kami di nasional menerapkan menari kan tadi. Nah, denyut nadi yang nggak beraturan ini menyebabkan terbentuknya gumpalan darah di dalam jantung. Yang kalau naudzubillah lepas, nyantol, Pak. Utamanya nyantol ke pembuluh darah yang menuju ke otak. Akhirnya terjadi stroke. Nah, kalau ditanya berapa lama sih sejak seseorang terdiagnosis atrial fibrilasi menjadi stroke, itu macam-macam terus terang. Tapi bersyukurlah kalau terdiagnosis. Kalau terdiagnosis dan ke dokter, maka akan diberikan obat untuk mencegah stroke. Yang risikonya tinggi justru yang tidak terdeteksi, Pak Tommy. Atau yang menyengaja biar sekalian nggak tahu sekalian malah aman, nggak cemas. Sama dokter juga tahu macam-macam malah bikin takut gitu kan. Nah, nggak terdeteksi. Nah, ini bisa jadi stroke kapan aja. Sampai segitu ya. Ya. Baik dok, ini sudah di penghujung perjumpaan kali ini. Ada yang bisa disampaikan kepada pemirsa untuk ya setidaknya berwasiat kesehatan lah. Silakan dok. Terima kasih Pak Tommy. Pemirsa sekalian. Ini dari Perhimpunan Dokter Aritmia Indonesia dan juga dari PPPRG dan juga mewakili Rumah Sakit UNS, kami menghimbau pemirsa sekalian dan seluruh masyarakat yang bisa mengakses kepada platform ini untuk menerapkan menari. Di dalam menari ini hal yang sangat simpel, tetapi pemirsa sekalian bisa menurunkan risiko dari stroke, menurunkan risiko dari aritmia, dan akhirnya menurunkan risiko juga terhadap kematian jantung akibat aritmia. Sehingga pemirsa sekalian, monggo silakan apabila pada saat melakukan menari ada masalah, silakan konsultasikan ke dokter jantung terdekat. Syukur-syukur alhamdulillah bisa mengakses ke dokter jantung ahli aritmia di tempat-tempat pemirsa sekalian. Gitu saja Pak Tom. Ya. Terima kasih Dr. Nizar atas edukasinya. Ya. Nanti kita akan sambung kembali ya, karena jantung ini kan tetap selamanya harus kita rawat. Tidak hanya temporer saja. Semuanya gaya hidup, makan, olahraga dan lain sebagainya tetap kita harus prioritaskan. Terima kasih, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan spesialis yang hari ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tommy Fatoni pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.